Selamat pagi, Shalom. Ayat yang terkenal dalam buku Filipi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut standar Allah, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini sama seperti kalau saya punya orang tua yang kaya. Maka iman yang saya butuhkan adalah orang tua saya yang kaya itu sayang sama saya. Sehingga segala sesuatu yang di rumah itu menjadi milik saya. Kalau orang tua saya kaya, saya tidak butuh iman. Oh, saya beriman saya akan makan, saya beriman saya akan tidur di rumah ini, saya beriman saya akan diberikan mobil. Tidak perlu. Iman saya hanya perlu satu, bahwa saya dikasihi orang tua saya. Waktu saya percaya saya dikasihi orang tua saya, maka semua milik dia itu menjadi milik saya. Maka dalam buku Galatia dikatakan, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman akan kasih Allah kepadaku, dan juga akan dia rela menyerahkan nyawanya bagiku. Sering sekali iman kita iman kebutuhan. Kita berdoa aku butuh A, butuh B, butuh C, itu tidak salah. Tetapi kalau seandainya kita tahu betapa Allah sangat mengasihi kita, maka kebutuhan kita pun kita akan percaya akan dipenuhi Tuhan sesuai dengan kekayaan Dia. Jadi ada dua hal yang kita harus tahu. Yang pertama, Allah itu sangat kaya, Allah itu sangat besar. Yang kedua, Allah sangat mengasihi kita. Dan waktu kita menyadari kedua hal itu, maka kita tidak perlu lagi mengatakan aku perlu iman buat A, B, C, nggak perlu. Karena dikatakan kalau anaknya sendiri dianugerahkannya kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak anugerahkan segala sesuatu kepada kita. Yang mau saya sampaikan, selalu renungkan kasih sayang Allah yang besar itu. Dan sehingga waktu kita perhatikan cerita anak yang hilang itu, anak yang tidak hilang itu mengatakan apa? Telah bertahun-tahun aku kerja di rumah papa, tak satu perintah pun yang kulanggar, tapi kambing pun tak kudapat. Apa jawaban bapaknya? Semua milikku adalah milikmu. Itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Dia mau kerja tidak kerja, milik bapaknya adalah milik dia. Itu dibuktikannya waktu anak yang hilang kembali, semua milik bapaknya diserahkan kepada dia. Hari ini kita tidak berani untuk mengatakan semua milik Bapa milik kita, karena kita selalu fokus kepada diri kita. Sama seperti anak yang di rumah itu, kita selalu katakan aku sudah lakukan A, B, C, upahku mana? Kalau kita diupahin karena perbuatan kita, itu bukan karena anak. Orang yang kerja memang layak untuk dapat upah, tetapi anak layak dapat warisan. Dan karena kita anak Allah, maka karena semua yang dia miliki itu menjadi milik kita. Hari ini ada keberanian kita untuk datang ke tahta kasih karunia Allah itu dan menyadari kita sangat dikasihi Dia, sehingga kita percaya semua kebutuhan kita Dia penuhi menurut standar dari kekayaan dan kemurahan Dia. Terpuji nama Tuhan.